22 orang. Ini berapa? 26 orang ya? 26 ya? Iya, Bu. Berarti 4 orang lagi belum masuk ini. Mana nih si Andreas ini? Wajahnya mana? Halo? Rusak kamera laptopnya katanya, Bu. Coba tes suaranya. Halo Andreas, selamat pagi. Halo Andreas. Halo. Itu mikrofonnya diaktifkan dong. Halo. Halo Andreas. Loh, mana suaranya ini? Mana suaranya? Sudah semua dicatat, Titi? Bentar lagi, Bu. Ya. Siapa lagi mau saya panggil? Ini baru bergabung dibuat di kolom chat. Namanya dan sekarang posisi di mana? Saya, Bu. Siapa itu? Gita, Bu. Gita. Yang mana Gita ini? Yang mana Gita ini? Saya, Bu. Oh iya, Gita Rimayanti ya? Iya, Bu. Oh iya. Oke, dibuat di kolom chatnya Gita. Apa, Bu? Dibuat di kolom chatnya namanya dan posisi di mana sekarang. Gita. Iya, Bu. Iya, Bu. Tahu di mana dibuat kolom chatnya? Ini. Tahu kah? Tahu. Iya, Bu. Gita itu Gita. Oke, si Laina tadi udah Laina Tumangger. Halo? Halo Laina? Halo? Halo? Laina, halo? Halo, suaranya halo, Laina. Ya, Bu. Di mana nih posisi? Di Pak Bapak, Bu. Bapak Barat ya. Coba buat di kolom chatnya dulu nama dan posisi di mana. Christian Simanjuntak. Mana nih? Mana wajahnya Christian? Ngapain di situ? Pulang tadi. Apa? Apa-apaan, Bu? Jangan ditinggalkan handphonenya atau laptopnya sendiri ya. Kita sampai jam 10.30 ya. Anggap aja kuliah seperti biasa. Kalau mau ke toilet, izin. Itu dia ya. Siapa lagi nih? Si Lisani tadi udah saya panggil. Mana Lisani nih? Lisani Mendrova. Lisani? Iya, Bu. Tadi udah saya panggil. Lu di absen? Baru masuk saya, Bu. Baru gabung. Baru gabung. Kenapa baru gabung? Jaringan nggak bagus di kampung. Nah, kalau jaringan tidak bagus di kampung, datang aja ke Tarutung. Bisa di asrama, bisa kos. Nanti kamu yang rugi. Ya toh? Siapa yang mau nilai D semester ini? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang mau nilai D? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang mau nilai A? Saya, Bu. Hanya satu orang? 2? Bu. 3? Bu. Mana tangannya? Tunjuk asbes dulu. Ada asbes di sana? Ada, Bu. Ada,
Coba dilihat dulu mana asbesnya. Ya. Mana asbesnya? Kok lihat ke sini? Jadi lihat dulu asbesnya mana. Ada? Pastikan dulu gak bocor kan? Ada, Bu. Nah. Kalau yang pakai laptop itu bisa kelihatan semua di sini. Oke, yang baru bergabung siapa ini? Joel. Ya, Bu. Coba ketikkan namanya di kolom chat. Tahu di mana kolom chat? Halo, Joel? Ya, Bu. Nah, di mana? Coba ketikkan namanya di kolom chat. Di mana posisi nih? Apa, Bu? Di mana posisi nih? Di gereja, Bu. Ngapain di gereja? Ngapain di gereja? Di rumah kan ribut, Bu. Nanti gak kedengaran. Oh iya, mantap. Nah itulah, cari posisi yang bagus kan? Ya, Bu. Namanya kita kuliah online. Kalau ada alasan jaringan segala macam, sorry. Tidak saya terima ya. Jadi siapa yang hadir di Zoom ini itu yang saya buat hadir ya untuk perkuliahan hari ini. 24 orang. Atau adakah yang double namanya di sini? Oke, si Andreas. Halo. Halo Andreas. Halo. Di mana posisi ini? Di kamar, Bu. Di rumah, Bu. Ya rumahnya di mana? Di Cemorangkir, Bu. Cemorangkir ya. Oke. Poltak. Mana dia? Halo Poltak. Halo. Mana suara si Poltak ini? Halo Poltak. Halo. Tes suaranya. Halo Poltak. Suaranya mana Poltak Sihar? Suaranya. Jangan dimatikan mikrofon. Halo? Halo Ibu, Ah iya, di mana nih posisi? di kampus Ibu, di auditorium. Oke, di kampus. Mantap ya. Kenapa harus di sana rupanya posisinya? Pakai wifi Bu. Wifi auditorium. Lancar? Gini lah Ibu, macet-macet Ibu. Duh, kenapa bisa macet-macet? Jangan Kurang pakai yang tahu. macet-macet. Oke, siapa lagi nih yang belum ini? 24 orang, 2 orang lagi siapa yang belum ya? Siapa? Berkat. Mana dia? Tidak tahu, Bu. Atau tidak kuliah lagi? Satu orang lagi siapa? Joshua Ibu. Siapa? Joshua Ibu. Kurang jelas. Siapa ini yang bicara ini? Joshua Ibu. Joshua. Iya Joshua ya. Di mana ini posisi Joshua ini? Silak kitang, Bu. Di silak kitangnya. Kenapa nggak nongol dia? Coba seseorang dulu telepon dia. Biar kita segera mulai. Oke, 2 orang lagi ya. Semuanya tolong diaktifkan saja mikrofonnya ya. Kecuali di sana kalau memang betul-betul berisi, tolong dikasih pengertian. Sebentar ya, sebentar. Itulah kampus. Yang jadi pencobaan.
Halo. Aduh. Nah, ayo masuk dulu. Oke, Joshua mana Joshua ini? Udah bergabung dia. Mana dia manusianya? Halo Joshua. Halo. Halo Joshua. Halo Joshua. Halo. Mana dia? Halo Joshua. Suara yuk. Mana dia si Joshua ini? Atau udah keluar lagi kah dia? Tidak ada, tidak mungkin ya. Oke, siapa yang bersedia memulai dalam doa? Di Bu. Loh, kenapa jadi kawannya yang ditunjuk? Saya Bu, gitulah. Ayo. Iya. Siapa yang bersedia berdoa? Tunjuk tangan. Tidak ada kah? Tidak ada kah? Aduh. Ah, Elisa ya. Oke, silakan Elisa dibuka dalam doa dulu. Supaya kita mulai kuliah hari ini. Ayo, silakan. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus atas cinta dan kasih-Mu yang telah membimbing kami dari malam hari hingga kami membuka mata kami, menghirup udara yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai aktivitas kami, yaitu proses belajar dan mengajar. Bimbing kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami semua pelajaran yang diberikan kami kepada kami. Agar kami tidak hanya mendengarkan pelajaran tersebut, tapi kami bisa menyerap dan menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, bimbing dosen yang mengajari kami, agar lebih bijak dalam menyampaikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Oke ya. Terus semuanya videonya diaktifkan ya. Ada yang sudah mempelajari materi kita? Manajemen perkantoran. Sebelum saya sharekan materinya, ada yang mau bercerita dulu? Apa itu manajemen perkantoran? Silakan. Oh, ada yang mau cerita dulu? Kemarin itu kan sudah menonton si apa namanya? Si Henny Kristianus ya. Ada yang mau cerita dulu? Silakan. Ayo silakan. Atau belum ditonton kah? Ya, Bu. Siapa itu?
Siapa yang mau menceritakan dulu? Sekalimat, 2 kalimat. Yang sudah menonton videonya si Hendy Kristianus. Silakan. Ada yang menonton? Halo? Adakah orang di sini? Ada, Bu. Adanya. Silakan. Ada yang mau cerita? Oke, nanti saya bikin tugas ya. Walaupun tidak berhubungan dengan mata kuliah tidak apa-apa kan, saya bikin tugas. Itu bagus loh untuk kalian itu videonya. Ya. Manajemen perkantoran, siapa yang mau memberikan pendapat dulu? Siapa? Siapa mau kasih pendapat dulu? Atau saya sebutkan namanya? Mana tahu ada yang malu-malu di sana. Fitri, mana Fitri? Saya, Halo Fitri, nah coba dulu. Sudahkah dibaca-baca tentang manajemen perkantoran? Gimana Fitri? saya Bu. Nah, coba kasih pendapat dulu. Apa yang sudah kamu pelajari? Ayo silakan. Manajemen perkantoran itu ialah di mana seseorang mengatur atau memimpin perusahaan tersebut. Suaranya lebih kuat ya. Coba suara dikencangin. Gimana Fitri nih? Yang lain. Nova. Nah, silakan Nova Tri. Senyum dia. Coba, apa menurutmu itu manajemen perkantoran? Silakan Nova. Saya Bu, manajemen mengatur suatu hal-hal dalam perusahaan. Kurang jelas suaranya, terputus-putus ya. Laki-laki dulu, laki-laki. Joshua. Tadi saya panggil belum menyahut dia. Halo Joshua. Halo. Oh, halo Bu. Nah iya, di mana posisi nih? Di apa Bu? Di kampus Bu. Auditorium Bu. Auditorium ya, berarti berdekatan sama si Poltaksihar ya? Iya Bu. Oke. Nah, gimana menurutmu? Apa itu manajemen perkantoran? Manajemen perkantoran merupakan pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas atau kegiatan ketatahusahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang seefisien mungkin. Oke, mantap. Bagus ya.
Lena? Gimana menurutmu, Lena? Manajemen adalah suatu kegiatan atau pengelolaan terhadap suatu organisasi atau instansi termasuk dengan kantor. Oke, boleh, bagus. Siapa lagi yang mau bersuara? Saya, Bu. Christian. Siapa itu yang bilang saya tadi? Joy, Bu, Joy. Nah, Joy dulu. Silakan Joy. Joy Grace Oh, Tambunan. menurut saya manajemen perkantoran itu perencanaan dan pergerakan pengawasan kantor supaya tujuan kantor bisa tercapai dan pegawai-pegawainya merasa puas, Bu. Oke, bagus. Siapa lagi tadi? Christian. Gimana Bu Christian? Bu. Nah, silakan. Manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan dalam perkantoran untuk melaksanakan agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Oke. Itu dihafal apa dibaca? Itu dihafal atau dibaca itu? Dihafal, Bu. Dihafal ya. Coba kalau misalnya kasih pendapat itu untuk semuanya, dibaca, dipahami, terus dia diungkapkan dengan kata-kata sendiri. Gitu ya. Oke, saya coba share materi kita ya. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Bu. Jelas tulisannya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas ya. Manajemen perkantoran, ya. Nah, ini dia gambar ini. Satu kondisi ya, satu kondisi di sebuah kantor dengan meja, komputer, buku, dan juga ini lemari-lemari, mungkin lemari tempat arsip, dan ada dia seseorang yang sedang duduk di belakang meja. Nah, ini dia suasananya perkantoran sebelum COVID ya. Sebelum COVID, jadi di sana bisa semua rame-rame, meja, komputer sudah ditata sedemikian rupa. Manajemen, masih ingat? Apa itu manajemen ya? Ngatur. Mengatur. Apa yang diatur? Silakan. Organisasi yang Silakan. Ayo. Silakan. mengadakan organisasi yang Sebutkan namanya nih. Siapa yang bicara ini? Fitri, Bu. Fitri. Ah, yang kuat suaranya Fitri. Kita coba kilas balik dulu sebentar. Masih diingatkah? Mana tahu karena sudah IP-nya bagus dan tinggi, yang lalu-lalu dilupakan ya kan? Manajemen itu apa ya? Mengatur atau mengelola kegiatan organisasi di dalam. Suaranya putus-putus ini. Yang lain?
Manajemen itu apa dan itu teori siapa? Masih ingatkah? Ini siapa yang bicara nih? Suaranya macet-macet. Halo? Halo? Siapa yang bicara ini? Siapa yang bicara nih? Halo? Nggak jelas suaranya. Coba dicari posisi dulu di mana yang bagus. Mengatur atau mengelola dalam suatu organisasi. Di sana semua ada pensil sama buku? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Nah, Bu. coba tuliskan dulu di sana. Manajemen itu pengertiannya apa? Di situ buku Joel? Tahu. Ada bukumu di sana sama pensil atau pulpen? Ada, Bu. Nah, tulis dulu itu manajemen itu apa? Mengatur, mengelola, mengorganisasikan. Itu pendapat siapa? Kan ada tokohnya kan? Orang manajemen harus tahu lah. Siapa yang mengeluarkan teori manajemen? Itu pendapat siapa? Sudah selesai ditulis? Ya, Bu. Nah, oke. Oke, perkantoran. Apa ya kira-kira perkantoran? Jadi tuliskan perkantoran itu apa? Perkantoran. Itu yang berisik di tempat siapa kira-kira ya? Coba dimatikan aja dulu mikrofonnya supaya tidak terlalu mengganggu. Sudah? Oke, selanjutnya manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran itu apa? Iya. Di manajemen perkantoran ada petunjuk. Begini. Jadi tolong usahakan setiap kuliah itu nanti kita akan sekali-sekali Zoom, sekali-sekali Google Meet, sekali-sekali Google Classroom. Nanti disiapkan pulpen, buku catatan ya. Bu. Menurut Wikipedia, manajemen Manajemen perkantoran. Menurut Wikipedia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya tujuan manajemen perkantoran.
Bersin dong. Oh iya. Udah? Masih kelihatan ininya? Enggak, Bu. Ada tadi gangguan sedikit. Bentar. Teti mana Teti? Teti Dahlia sudah ditulis semua? Ini, Bu. Sudah ditulis semua? Manajemen perkantoran ya. Oke, selanjutnya. Sudah kelihatan? Belum, udah, Bu. Sudah ya, oke. Fungsi kantor. Bisa dibaca? Ya, Bu. Oke, silakan tulis fungsi kantor itu apa? Darun juga. Tidak. Ani di sana. Nanti kita bahas satu persatu. Sudah selesai? Oke, coba saya panggil dulu Bun Hai Sitompul. Mana ini Bun Hai Sitompul? Ya, Bu. Nah, coba apa yang kamu buat di sana pengertian dari manajemen perkantoran? Menurut saya, manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengolahan data serta informasi yang dilakukan secara teratur dan sistematis, Bu. Oke, ada yang setuju dengan pendapat si Bun Hai atau ada yang menyanggah? Ada yang setuju? Kalau setuju katakan setuju, kalau tidak tidak. Ulangi dulu, Bun. Nah, ulangi dulu katanya Bun. Silakan. Silakan Bun Hai. Ya, Bu. Silakan ulangi katanya. Menurut saya, manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengolahan data serta informasi yang dilakukan secara teratur dan sistematis, Bu. Ya, suatu kegiatan yang mengolah data dan informasi dilakukan secara sistematis. Gimana yang lain? Setuju atau tidak setuju? Atau ada yang mau tambahkan? Halo? Ya, Bu. Setuju, Bu. Oke. Dalam manajemen perkantoran, Bu, kan nggak hanya mengolah data, Bu. Ya. Sudah mengolah data, betul. Ada juga yang dalam manajemen perkantoran itu ada juga pengawasan para pekerjaannya, Bu, pegawai. Oke, betul. Ada lagi yang lain menambahkan? Ini tadi siapa? Suara siapa ini? Joy, Bu. Joy Grace ya. Oke. Ya, Nanti kita bahas lebih dalam. Selanjutnya fungsi kantor. Coba dulu siapa kira-kira? Fungsi kantor. Nigora, mana Nigora ini?
Halo? Ya, Bu. Nah, coba, gimana yang kamu buat fungsi kantor itu apa? Fungsi kantor, Bu. Hmm. Di mana itu ya? Halo Nigora, di mana nih? Apa tadi pendapatnya Nigora? Silakan. Fungsi perkantoran adalah menerima informasi, Bu. Bisa aja kah? Fungsi perkantoran adalah menerima informasi. Kenapa lama-lama kan sudah Melindungi. dicatat? Coba, yang ditulisnya itu aja yang baca. Silakan. Ayo, silakan Nigora. Mana ini si Nigora ini? Mana dia? Halo? Aku. Mana si Nigora ini? Saya, Bu. Coba ulangi dulu. Yang dicatat itu aja yang dibaca. Oh, iya, Bu. Ban. Saya, Bu. Fungsi manajemen perkantoran adalah membantu organisasi atau perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Fungsi kantor lu, fungsi kantor. Bukan fungsi manajemen perkantoran, fungsi kantor. Beda itu loh kan? Beda, Bu. Kita lanjutkan saja lah lama kali pun. Oke. Manajemen perkantoran. Nah, ini menggambarkan suasana dalam sebuah kantor. Ada 4 orang sedang berdiskusi atau sedang rapat, duduk di meja rapat, dan 1 orang sedang menjelaskan sesuatu. Inilah kondisi di sebuah perkantoran ya, itu hanya ilustrasi saja. Nah, ini ada beberapa orang yang sedang berjalan menuju sebuah arah. Artinya arahnya itu ada sesuatu yang akan mereka capai. Selanjutnya ini. Ada yang tahu apa itu 6M1T? Halo? Halo? Halo. Coba si Andreas dulu, Andreas. Apa itu 6M1T? Mana Andreas ini? Ya, coba. Apa itu 6M1T? Kenapa dengung-dengung itu?
6M11T, men, Ya. money, material, mesin, metode, sama apa ya? Kalau T belum dapat, Bu. Belum dapat. Siapa yang tahu T itu apa? T itu apa? Lu kemarin lu sudah bicara kita sebelum corona lu. Belum saya jelaskan ya. Jadi 6M. Man, materials, money, machines, methods, market. T itu apa ya? Komponen atau apa? Bagian dari yang di manajemen. Apa yang perlu di manajemen selain yang 6 ini? Informasi, Bu. Informasi? Informasi gitu. Informasi itu di mana itu kira-kira di sini? Materials, bukan? Informasi. Apa yang perlu di manajemen? Waktu. Nah, waktu itu apa? Time. Ini hanya pendapat saya ya. Nanti jangan kalian cari-cari di internet atau di mana, ini teori siapa gitu. Ini pendapat saya. Jadi time itu, waktu itu tidak boleh tidak itu harus di manajemen gitu ya. Nah, kalau man ini sumber daya manusia kita gitu ya, manusia gitu. Sumber daya manusia. Nah, materials, money, machines, materials itu apa ya? Segala peralatan ya, peralatan, bahan-bahan. Uang, kenal kan uang kan? Tahu kan? Nah, mesin. Oke, itu komponen manajemen yang bisa kita lihat gitu ya. Kemudian metode market itu apa? Pemasaran maksudnya, pemasaran. Nanti dia berkaitan dengan teknik atau strategi hubungan masyarakat. Nanti mata kuliah humas dan layanan sekolah. Nah, ini komponen manajemen non fisik tidak bisa kita lihat. Itu dia. Nah, ini kenapa ada tanda panah di sini? Ini tadi sekelompok orang yang ada di perkantoran, ada tanda panah. Kemudian ini juga mereka sedang berjalan menuju sebuah tujuan. Nah, ini juga yang komponen ini 6M1T di manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa ya? Kira-kira. Siapa mau tebak ini? Ini di apa di sini? Apa isinya ini? Tujuannya itu apa ya? Hasil. Hasil. Yang lain? Apa ya kira-kira tujuannya ini? Tadi kita mulai dari manajemen, mulai dari perkantoran, mulai dari fungsi kantor, mulai dari tujuan manajemen perkantoran. Kira-kira apa ya di sini ya? Tujuannya itu apa ya gitu? Hasilnya itu apa kira-kira? Ada? Ada yang masih mengingat dasar-dasar manajemen? Ada, Bu. Apa itu kira-kira? Jelas? Jelas kah? Jelas kah? Jelas. Nah. Pekerjaan kantor efektif dan efisien. Pekerjaan kantor efektif dan efisien. Bisa paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nanti di akhir sesi saya kasih tugas
nanti buat ringkasan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kurang lebih paling banyak 2 halaman. Sudah? Nanti dikirim ke email saya. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan dan dipahami. Nah ini, jadi ini dia tujuan dari manajemen perkantoran. Segala kegiatan dalam perkantoran itu, apapun itu, semuanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan supaya pekerjaan kantor efektif dan efisien. Catat nanti di sana, efektif itu apa, efisien itu apa. Tandai di sana ya, efektif apa, efisien itu apa. Kita lanjut. Nah, ini berapa pengertian manajemen? Nanti bisa kamu cari sendiri. Menurut si GRT RI. Bisa nanti cari sendiri ya. Manajemen adalah proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksudnya yang nyata. Nanti pahami aja sendiri, nggak usah saya bacakan lagi ya. Jadi bahas kan waktu dulu semester 1. Nah ini, pahami, baca kembali manajemen itu pengertiannya apa dan siapa tokohnya. Ini 3 di antara sekian. GRT RI, Mari Parker Follett, James Stoner ya. Jadi dibaca, dipahami. Nah ini pengertian manajemen perkantoran. Ini dia ya. Fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat dari suatu organisasi. Jadi dalam sebuah perkantoran itu ada sebuah organisasi. Apa yang dilakukan organisasi? Melakukan tata penyelenggaraan. Ada kegiatan di sana. Kemudian ada di sana komunikasi. Dan ada di sana pelayanan. Nah, itu dia garis besarnya. Ya. Warkat itu apa ya? Warkat ini. Warkat. Nah, coba tulis di sana warkat itu apa? Nanti cari dulu. Minggu depan kita diskusikan. Warkat. Ini ya, ditulis ya. Warkat. Nanti dicari warkat itu apa. Nah, selanjutnya ini menurut si William dan Edwin. Manajemen perkantoran sebagai suatu fungsi adalah cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien. Bila mana dan dimanapun pekerjaan itu harus dilakukan. Jadi, pekerjaan perkantoran itu tidak dibatasi oleh tempat. Ya, bukan hanya dikerjakan dalam sebuah ruangan yang di situ ada meja, di situ ada lemari-lemari arsip, di situ ada kursi, di situ ada komputer, tidak. Di luar kantor pun itu tetap namanya manajemen dari sebuah perkantoran. Oke, sejauh ini ada mau bertanya? Ada? Lanjut. Jadi dengung di mana ya? Menurut Niels Geoffrey, bisa dibaca di sana? Bisa ya. Coba dulu satu orang membaca, si Santauli. Santauli mana? Bu. Nah, coba. Niels Geoffrey, apa pendapatnya? Coba. Menurut Niels Geoffrey, manajemen kantor adalah seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya. Jadi di sana garis bawahi ada tujuan yang akan dicapai. Oke, lanjut. Fungsi kantor. Menerima informasi, merekam dan menyimpan data-data serta informasi, mengatur informasi, memberikan informasi, melindungi aset. Nah, ini beberapa buku yang mengatakan ini dia fungsi dari
kantor. Nanti coba bandingkan dengan apa yang kamu tulis ya. Nih. Jadi di kantor itu ada informasi. Ada informasi yang datang, dikelola, disimpan, diatur, nanti ada saatnya juga informasi itu akan disampaikan kepada eksternal, orang yang membutuhkan. Itu dia fungsi kantor secara umum. Nah, ada lagi buku yang lain mengatakan, ini dia, fungsi kantor. Pusat kegiatan administrasi dan perencanaan kebijakan. Perantara dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan. Tempat penyelesaian persoalan. Koordinator. Artinya kantor itu mengatur ya, koordinator mengatur seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan, kantornya di mana gitu ya. Jadi kantor itu ada kegiatan koordinator, mengkoordinasi, mengatur semua kegiatan yang ada dalam perusahaan, penghubung dengan masyarakat. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Oke, dicatat ya yang penting-penting. Dicatat. Ya, Bu. Oke, pekerjaan perkantoran. Pekerjaan perkantoran. Nah, jadi pekerjaan perkantoran itu diidentikan dengan sebuah pekerjaan tata usaha atau tata laksana. Pekerjaan perkantoran. Itu ya. Sudah ada saya share buku manajemen perkantoran? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Nanti saya coba cari dulu ya. Ada yang sudah punya buku manajemen perkantoran? Belum, Bu. Belum ada. Saya lihat dari Google, Bu. Dari Google, oke, itu bagus, silakan. Atau kalau mau pesan Shopee, Lazada, silakan. Itu lebih bagus lagi. Covernya Bu kayak mana, Bu? Soalnya banyak macam-macamnya, Bu. Pilih aja yang sesuai dengan materi kita. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu yang saya rekomendasikan. Itu kan ada di silabus, ada referensi kan? Pilih aja di sana. Kalau bisa semuanya naik bukunya. Karena ini materi kita tidak hanya berdasarkan satu buah buku. Jadi beberapa buku harus dibaca untuk menambah pengalaman. Jadi ini dia. Kegiatan perkantoran itu diidentikan dengan kegiatan tata usaha. Itu kira-kira yang bicara di mana ya? Coba di setel dulu mikrofonnya. Atau dicari posisi dulu. Nah, ini dia. Ini dia contoh sebuah lokasi kantor tata usaha ya. Nah, di sini ada meja-mejanya, juga ada lemari-lemari penyimpanan arsip. Ada peralatan kantor, printer, kertas, dan lain-lain. Nah, pengertian tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam organisasi. Nah, jadi keterangan-keterangan ini itulah informasi. Informasi tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah ini, jadi informasi ini, keterangan-keterangan ini itulah yang dikelola dalam sebuah pekerjaan perkantoran. Nah, selanjutnya, gimana itu yang dengung-dengung? Nah, tata usaha dilakukan oleh semua orang dalam organisasi. Jadi bukan hanya kalau misalnya kita di sekolah, namanya diidentikan kegiatan tata usaha siapa gitu, pegawai, tidak. Tidak ya, tidak. Di tata usaha itu dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi, mulai dari pimpinan, wakil-wakilnya, sampai dengan bawahan-bawahan. Artinya setiap orang, baik pimpinan atau manajer maupun petugas operasional dalam organisasi terlibat dengan kegiatan ketatausahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu dia. Jadi ini dia secara umum pekerjaan perkantoran yang dikaitkan dengan kegiatan tata usaha atau tata laksana dalam sebuah kantor atau perusahaan atau lembaga sekolah atau sebuah institusi. Sejauh ini bisa dipahami?
Bisa kan? Bisa, Bu. Ya, oke. Manager. Manager. Manager itu fungsinya apa ya? Ada satu orang berbicara. Ayo. Silakan satu orang berbicara dulu. Iya. Manager ya, Bu. Ya, silakan. Fungsi manajer mengatur dan memimpin, Bu. Mengatur dan memimpin. Apa yang dipimpin? Suatu instansi, Bu. Ya, terus lanjut. Mengatur dan memimpin suatu instansi, Bu, dalam melaksanakan pekerjaannya. Oke. Ini suara siapa ini? Joy, Bu. Joy. Ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Ada yang mau menambahkan untuk mengurangi? Ada yang setuju dengan pendapat si Joy tadi ya? Iya, Bu. Ada yang setuju? Nah, jadi ini dia manajer ya. Ini tadi ada sekelompok orang. Nah, saya membuat seperti ini. Fungsi manajer itu ini mengorganisir, mengatur sekelompok orang, mengatur setiap orang yang ada di organisasi tersebut untuk mencapai, untuk bersama-sama ya, bersama-sama bergerak, bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan ini. Dan juga manajer itu ini manajemen semuanya ini yang 6M. Jadi semua aktivitas ini itu dilakukannya, itu tanggung jawabnya dalam rangka mencapai kerjaan kantor supaya efektif dan efisien. Bisa paham sampai di sini? Bisa? Supaya pulang kita. Pulang. Supaya kita tutupi, supaya kita sudahi jumnya. Bisa? Mau bertanya? Ada? Siapa yang mau jadi manajer? Siapa yang ingin jadi seorang manajer? Adakah? Sampaikan tangan siapa yang ingin jadi seorang manajer? Oke, bagus. Nah, buat resume ringkasan untuk diskusi kita minggu depan. Ya, apa yang mau dibuat ringkasannya? Pertama, apa peranan manajer? Catat ya. Ya, Bu. Apa peranan seorang manajer? Yang kedua, apa syarat seorang manajer? Nah, tadi kan kalian bilang mau ingin menjadi seorang manajer. Nah, minggu depan kita ingin bahas lebih dalam manajer itu apa ya? Jangan kalian bilang saya ingin menjadi manajer tapi tidak tahu perannya apa, tidak tahu tugasnya apa gitu kan? Ya. Jadi supaya dipersiapkan sejak sekarang. Yang ketiga, apa saja tugas-tugas manajer itu? Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi seorang manajer?
Apa peran manajer? Apa syarat seorang manajer? Apa saja tugas-tugas manajer? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh seorang manajer? Itu. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Jangan malu-malu ya. Nanti kalau kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya tidak mengerti apa-apa, bingung sendiri. Sudah dicatat semua ya? Sudah ya? Oke. Nah, ini sebagai kata penutup. Honesty. Apa ini honesty ya? Ayo. Honesty itu apa ya? Ayo. Ada yang tahu honesty itu apa? Kejujuran, Bu. Kejujuran. Kenapa lama sekali dijawab? Atau tidak pernah dengar kata honesty? Pernah, Bu. Ah, honesty, kejujuran. Coba Juni, baca dulu Juni. Juni mana? Aktifkan mikrofonnya. Aktifkan dulu mikrofonnya. Ah, ya. Silakan. Kejujuran adalah hal yang mahal, jangan berharap datang dari orang murahan. Iya. Coba Bunhai, kenapa senyum-senyum Bunhai ini? Coba baca dulu. Sekali lagi. Kejujuran adalah hal yang mahal, jangan berharap datang dari orang murahan. Bisa dipahami kan? Semua? Jauh. Nah, bisa. Tidak perlu saya jelaskan. Temberika? Bisa baca? Ayo. Mana suaranya Temberika ini? Ayo, bisa kelihatan Temberika? Bisa, Bu. Ah, baca dulu, baca. Kejujuran memang menyakitkan, tetapi tidak mematikan. Sedangkan kebohongan biasanya memang terasa mengasihkan, akan tetapi lebih buruk dari kematian. Hati yang tulus ya, Bu. Yunesa, mana Yunesa? Nah, coba baca dulu Yunesa. Iya, Bu. Ah, coba. Kejujuran. Aku lebih menghargai kejujuran dan apa adanya kamu timbangan kelebihan kamu buat sekedar untuk menyenangkan aku, walaupun terkadang kejujuran memang menyakitkan. Tapi kebohongan jauh lebih menyakitkan pada akhirnya. Iya. Ada yang pernah mengalami ini enggak? Akhir-akhir ini. Ada? Ada, Bu. Aduh, kasihan sekali. Ada, Bu. Kasihan sekali ya. Nah, kejujuran itu penting, modal utama. Terutama bagi muda-mudi yang sedang
merajut kasih. Iya kan? Ya, Bu. Nah, Iya, Bu. Tolong. Ya, Bu. Jujuran itu. Oke. Coba Andreas, bisa baca? Silakan. Suaranya nggak kedengaran. Aktifkan dulu mikrofonnya. Itu lagi nonaktif itu mikrofonnya. Nah, ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Bung Hatta. Siapa yang mengatakan itu? Bung Hatta ya. Oke, sekali lagi coba Trijen. Bisa dibaca Trijen? Bisa, Bu. Baju, Ben. Baju. Baik dan belajar cara dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Suaranya putus-putus, Suardi Thomas. Coba suaranya. Suardi Thomas, aktifkan dulu mikrofonnya. Ayo. Mana dia nih? Suardi? Halo? Suaranya dengung. Coba Desria. Aktifkan mikrofonnya. Iya, baca. Desria, hilang lagi. Nampak, Bu. Gak kelihatan? Iya, Bu. Kenapa? Sih. Ferawinda. Coba. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Iya. Jadi jangan sampai ketidakjujuran itu mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, itu harus cuci darah. Itu kan? Nah, jadi maksud saya, ini dia. Yang terakhir. Nah, ini. Kejujuran di bangku kuliah pahit tapi manis. Ya. Manis sekali. Coba sini Ligora. Ya, Bu. Ya, coba baca dulu. Itu kejujuran di bangku kuliah itu pahit tapi manis. Ya, kejujuran di bangku kuliah itu pahit tapi manis. Nah, itu ya. Jadi apa yang maksud saya apa? Jujurlah mengerjakan segala sesuatunya, termasuk tugas kuliah. Ya kan? Jangan coba-coba karena kamu merasa suka sama seseorang, sayang sama seseorang, kamu mencoba membantu mengerjakan tugas dia atau tidak. Itu tidak boleh dan tidak bagus. Ya. Bahkan kamu ingat sebagai sebuah kesalahan sepanjang seumur hidup, bahwa pada umur saya sekian, saat saya kuliah saya pernah melakukan itu. Tidak gitu. Jangan sampai ketidakjujuran itu mendarah daging. Mulai sekarang, dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun, baik di rumah, baik di perkuliahan, baik di sama teman-teman, jujurlah. Ya. Oke. Selesai. Bye. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
ya. Nah, sekian dan terima kasih. Saya tutup PowerPoint-nya ya. Halo? Halo? Halo?